Halo Vlogi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pertanggal berapa ini? 18 September dan ada di Hotel Pondok Daun. Jadi masih dalam rangka istirahat total hari ini. Tidak ada kegiatan survei sama sekali. Yang akan kita lanjutkan mungkin baru besok ya. Akan dikumpulkan beberapa rekan lagi di hari Jumat. Ada dua lokasi yang akan dikunjungi. Nah, karena tidak ada kegiatan, sepertinya kita akan menggandakan apa ini selain makan sarapan dulu. Berikutnya ada terkait dengan konten playlist di etnik Sunda Kecil. Jadi mumpung kita masih di kota Sumbawa, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak lakukan kunjungan ke desa yang memang sudah menjadi target dari beberapa waktu sebelumnya, karena memang tidak ada kesempatan. Nah, mumpung sekarang lagi jadwal kosong, kita akan melakukan kunjungan ke desa Batu Alang yang berjarak sekitar 10 km dari hotel sini, kota Sumbawa Besar maksudnya. Dan kita akan lihat kegiatan di sana seperti apa sih masyarakat pengrajin khusus batu parang khas Sumbawa. Ya, kalaupun ada kesempatan bisa kita angkut satu. Oke, kita meluncur ke sana sekarang. Lanjut. Dan ini saatnya kita meninggalkan hotel. Sebenarnya sini kali kedua ya jadwal. Tadi kita selesai makan siang, lalu memutuskan setelah sepakat, kita mengunjungi salah satu lokasi aja daripada diem di tempat begini ya. Habis waktu, capek, bosen. Seperti biasa ini adalah jalur utama keluar dari kota Sumbawa. Ini mengarah ke tengah kotanya. Lalu berikutnya kita akan menuju, ini yang bandara sebelah kanan. Tetap di jalur utama, sebelah kiri ini nanti kantor Bupati. Nah, ini kantor Bupati. Selanjutnya mengarah lagi kemana ini? Arah tetap. Nah, ini terminal lama. Selanjutnya ini yang sebelah kiri kita akan menemukan pasar Seketeng tepatnya. Nah, baru menuju ke luar ini seperti ini ya. Kiri arah Kelampang, Bima dan sebagainya sana. Nah, sementara kanan ini arah Lunyuk. Jadi kita ikutin saja perjalanannya. Ini perjalanan menuju ke desa Batu Alang untuk tujuan Mendadak Parang. Jadi hanya ditempuh sekitar 10 kilo dari hotel apa? Pondok Daun. Oke, lihat ya, lanjut perjalanannya. Kita dari Mataram, Mbak. Cuman lagi main-main di Sumbawa. Ini sudah blower atau masih ada yang masih pakai itu pompa yang tradisional itu sudah ada ya? Oh. Coba lihat dalam sini benar bisa. Ini bisa sih. Ya, motifnya ya. Apa bedanya yang selimpit sama ini namanya apa Pak? Yang ini Pak, motif ini? Ya? Motif ini apa namanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Motif aja. Yang saya hafal selimpit yang tumpuk itu. Ya. Nah, setelah menentukan salah satu dari jenis parang, ini akhirnya kita pilih ya. Ini masih bakalan mentahannya seperti ini, belum ditajamin. Nah, lalu ini ada proses untuk pemasangan handle pada outing. Jadi prosesnya memang sangat sederhana. Termasuk, nah ini yang dipegang si Boy ini adalah salah satu bilah pisau yang dijual juga. Tapi modelnya sih lebih kepada tipe garpu ya. Pisau garpu solingen itu. Nah seperti ini juga, ini bagian-bagian karung yang terbuat dari macam bahan plastik itu. Ini yang dimanfaatkan untuk sebagai lem. Sederhananya ya, cukup sederhana pemasangannya. Disematkan begitu, sisipkan dalam lalu dipanasin seperti ini. Ya. Itu video sama kawannya. Kawan katanya. Iya. Dan tampaknya pemasangan outing pada handle ini cukup mudah ya, setelah dipadatkan berkali-kali hingga penuh.
Selanjutnya, handle dan parang, bilah parang dicelupkan di air seperti ini untuk lebih mempererat lem buatan tadi. Sangat sederhana dan simpel. Nah, setelah bagian outing atau pesi sudah menancap kuat pada handle, jadi bilah yang cikal bakal bilah yang mentahan tadi ini baru mulai dihaluskan untuk menghilangkan warna-warna pada sisa karbon ya pada besinya karena ampas pembakaran. Karena sudah menggunakan alat-alat modern, jadi ya cukup cepat ya pengerjaannya, pemolesannya. Oke, sekilas deskripsi lokasi. Jadi ini kita ada di Desa Batu Alang. Dalam perjalanan menuju ke arah kalau dari kota Sumbawa ini arah Lunyuk. Jadi ada kampung di sini sendiri dikenal dengan wilayah pengrajin parang khas Sumbawa. Jadi cukup mudah diakses karena ini jadi dari jalur jalan utamanya. Jadi kalau ada teman-teman kesini menyempatkan main, tinggal track aja di Google Map tentang lokasi Batu Alang ya. Hanya berjarak 10 kilo dari kota Sumbawa besarnya. Jadi sangat mudah. Jadi, oke, jadi sudah terpinang satu bilah parang dari desa Batu Alang sini ya. Memang ukurannya sih agak lebih sedang, lebih besar ini daripada yang kemarin kita review di rumah. Dan kayunya ternyata beda-beda. Kalau ini kayu apa tadi ya. Sementara untuk yang lebih di atasnya ini ada grade-nya jenis kayu apa tadi juga namanya. Lupa nggak disebutkan, nggak kita catat. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan coba datang ke sini. Nah, bedanya di tempat masuk tali ini, tali linungnya sendiri ini beda ya motifnya. Biasanya adalah motif selimpit atau yang kayak benang tumpuk. Sementara ini adalah motif bunga. Jadi memang ada dua jenis seperti ini. Sementara kalau hiasan di pangkal warangka memang umum seperti ini. Ya masih cenderung banyak kayu ini daripada kayu kuning yang sebelumnya. Oke begitu ya. Sekarang kita balik ke kota Sumbawa besar. Nggak ada deh udah. Deterjen. Udah mati apa aku masuk aja panas. Ini lagi. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters they can fucking break me. Waktunya bersih-bersih. Assalamualaikum. Oke, ntar lagi kita hunting sudah terpenuhi. Oke, selamat siang vlogi. Welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang deskripsi mengenai
parang yang kemarin kita sudah borong dari Pulau Sumbawa, tepatnya di Desa Batu Alang, dekat dengan Kota Sumbawa Besar. Nah, adapun barangnya ini dia. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan bahasannya ya secara lebih detail. Oke, jadi kita mulai dengan tipikal parangnya sendiri. Jadi karena ini sudah ada di rumah, kita jadi bisa lihat ya perbedaannya. Sebenarnya kemarin dalam kunjungan terakhir itu saya berniat membeli parang masih dengan tipe yang seperti ini, yang kurus, kecil, ramping, panjang. Sementara ini agak sedikit sedang, besar. Sementara juga yang lain tentunya ada lagi parang-parang dengan dimensi bilah yang cukup lebar, yang artinya itu digunakan secara dimensinya dia tebal, berat, yang artinya untuk menggunakan pemotongan batang-batang kayu yang lebih besar seperti itu ya. Kalau ini mungkin dahan-dahan yang agak sedang, mengecil sebesar-besar lengan. Nah, kalau ini masih bisa diandalkan. Sementara kalau yang ini sendiri kecil, hanya untuk tipe-tipe rambas, ilalang atau apa ya. Seperti halnya kalau kita di dunia survival itu masuk dunia mountaineering, pisau rimbas itu ya, rambas hutan untuk buka-buka rimbun-rimbun ilalang. Nah, itu cocok mengandalkan ini. Sementara yang ini untuk ranting-ranting yang cukup sedang, tipe sedang juga. Adapun secara dimensi memang bisa dilihat. Nah, ini dia agak, lihat besinya juga tebal. Dimulai dari ciri khas yang di sini secara bilah yang menancap di bagian outing, dia tebalnya hampir sekitar 8 mili hingga mengecil ke ujung sini. Cukup tebal dan berat. Jadi secara format kita menetak begini atau menebas, ya ini agak cukup berat. Tapi tentunya akan memberi efek efek tebasan yang akan lebih bagus lagi dibanding tipe yang kecil seperti itu ya. Nah, adapun kriterianya yang secara bahasa konotasi yang ada di sana disebutkan bahwa parang-parang ini adalah tipe parang dompak. Parang dompak adalah jenis parang yang digunakan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Jadi akan beda dengan tipe parang yang disebut sebagai parang parentok Bali atau parang-parang khusus yang memiliki pamor pada bilahnya, dan tentu saja dia dianggap memiliki muatan-muatan magis atau dalam istilah yang di Jawa kita sebut tosan aji, semacam itu, barang-barang pusaka penjaga rumah. Nah, kembali lagi pada tipe parang dompak ini sendiri. Jadi memang kemarin kesempatannya tidak begitu penuh ya, waktunya sangat terbatas. Di samping juga salah satu tempat yang kita hampirin itu juga secara respon pengetahuan budayanya, mungkin orangnya juga masih malu-malu, jadi pengetahuannya juga tidak begitu keluar ya dalam uji coba pertanyaan kemarin. Misalnya seperti ini, jenis-jenis bagian ini penyematan tulang linung untuk penyematan tali sandang. Ada tipe yang seperti bunga ini, saya tanya dia apa, dia nggak bisa jawab. Sementara kalau ini memang tipe yang kayak tali tumpu, ini sebenarnya disebut salimpit seperti ya. Sebenarnya ingin lebih tahu banyak tentang itu, cuman nggak kesampaian. Nah, akhirnya ya sudah, kita putuskan ya setelah tanya-tanya sedikit lalu beli ya, termasuk beli memboyong satu, karena ya kurang, kalaupun kita nggak beli itu khawatirnya nanti malah banyak tanya, mengganggu aktivitas kerja mereka. Nah, seperti itu. Tapi saya berjanji pada satu kesempatan mungkin akan balik ke sana, karena ternyata ada fakta bahwa pada kasus parang yang ini yang memang dulu pernah mengalami patah bilah, sehingga saya mengambil inisiatif untuk memperbaiki di pengrajin Lombok di sini, ternyata mengalami justru nggak sesuai pakemnya, jadi dia malah kecil gitu ya. Dan lagi-lagi penyematan pada outing pada ini handle-nya asal-asalan, jadi nggak bisa, ini nggak bermanfaat secara fungsi. Nih klotak-klotak ini, bahkan ini bagian outing akhirnya bagian handle tanduknya malah ada yang retak pecah ini, gara-gara pengerjaan yang asal-asalan, nggak sesuai pakem. Nah, ada fakta bahwa tukang-tukang di sana, pengrajin di sana menyebutkan kalau di bagian parang kita mengalami patah di bagian bilah, baik ujung tengah atau mendekati ujung bilah sini, dekat ini masih bisa dikerjakan lagi. Kecuali dia mengalami patah pada bagian outing, pada yang dia nancep di sini, patah di sini. Nah, itu yang nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan untuk perbaikan. Ya, itu menjadi satu fakta sebenarnya sayang juga
kenapa saya nggak bersabar diri untuk kemudian membawa parang ini, bawa ke Batu Alang sana untuk kemudian diservis sesuai fitrahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu sebagai bagian pembelajaran, karena memang ada satu rangkaian etnik Sunda kecil yang memang saya berupaya menggali dari sisi kearifan lokalnya. Apakah pembauran antara Nusa Tenggara Barat, pengrajin yang ada di Lombok dengan yang Sumbawa itu masih punya kesamaan dalam visi pengerjaan? Ternyata beda pakem, beda keterampilan, tentunya beda orang, dan hasilnya juga tentu beda, seperti itu. Nah, adapun berikutnya, karena kemarin kesempatannya saya juga menanya-nanya, kepingin tanya bagaimana tentang buat tulang linung ini, tali sandangnya. Ternyata di sana aja juga menyediakan, cuman cukup mahal ya, hampir dihargai 50.000. Nah, akhirnya saya pikir-pikir ya sudah, nggak perlu. Kita lanjut pulang dari Batu Alang, sempat mampir di pasar Seketeng untuk kemudian ini beli tulang linung ini ya. Jadi hijau untuk saya sematkan ini, nah yang merah nanti mungkin kita gunakan untuk si parang kecil ini. Jadi demikian kurang lebih paparan dari penjelasan parang khas Sumbawa yang kita dapatkan akhir ini. Adapun kalian mau tanya-tanya silakan nulis juga komentar seperti apa, insya Allah jika masih mungkin saya jawab, saya akan jelaskan. Oke, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Kita akan ketemu dalam satu kesempatan kemudian, mudah-mudahan bisa sampai ke Sumbawa lagi untuk kemudian menggali lebih banyak tentang perihal etnik Sunda kecil khususnya di Pulau Sumbawa. Terima kasih, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.